Video amatir merekam keributan antara Eka Agustina dan 7 orang tak dikenal yang menyuruh Eka mengosongkan rumah yang ia tinggali bersama keluarganya di perumahan Pondok Indah, Kelurahan Balai Baru, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. 7 orang tak dikenal ini mengaku suruhan pihak developer memaksa masuk ke dalam rumah dan meminta Eka dan keluarganya untuk meninggalkan rumah. Karena dihalang-halangi, para pelaku kemudian merusak pintu rumah. Eka menolak mengosongkan rumahnya karena pihak developer menaikkan harga jual secara sepihak. Dalam surat jual beli, harga rumah tercantum 350 juta rupiah. Namun setelah berjalan 10 tahun, developer menaikkan harga jual menjadi 550 juta rupiah. Eka mengaku telah membayar 103 juta rupiah kepada pihak developer. Pak Remanto bilang kami nggak bayar, nggak ada niat bayar, mau tinggal gratis katanya. Padahal kan kita tidak berniat itu sama sekali. Ibu sudah bayar? Saya sudah membayar DP, awalnya DP. Jadi saat ini kita dalam tahap menegosiasi lagi tuh harga. Akibat aksi perusakan, pintu rumah rusak. Eka juga terluka pada bagian tangan dan kepala. Aksi perusakan ini telah dilaporkan ke polisi dan saat ini tengah dalam proses penyelidikan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Anggota Polsek Durensawit, Jakarta Timur melakukan pemeriksaan di lokasi rumah warga yang diduga mengalami teror di Pondok Kopi Durensawit, Jakarta Timur. 2 rumah diteror orang tidak dikenal dengan cara membakar pagar rumah Jumat dini hari. Polisi memeriksa pagar rumah yang dibakar dan mengumpulkan keterangan dari sejumlah warga. Warga mengaku melihat pagar dalam kondisi terbakar, langsung membangunkan pemilik rumah dan segera memadamkan api. Saya lagi duduk di dalam, terus pas kedengeran repet, saya intip di ring door. Pas lihat lah api, tapi saya diam aja, api apa beneran sih enggak gitu. Keluar saya bawa segayung, saya guyur, malah tambah gede, saya gebrek-gebrek. Pak Haji saya bangunin, udah segitu aja. Pak Haji langsung keluar. Kejadiannya kapan, Pak? Jam 12 lewatan lah. Semalam? Iya. Terus sebelumnya ada yang curiga nggak orang lewat? Oh, enggak. Korban teror kedua terletak di RT yang berbeda, hanya berjarak sekitar 20 meter dari korban pertama. Rumah kedua diteror dengan cara membakar bangku di teras hingga menyambar ke meteran listrik rumah. Ya, saya nggak tahu, saya udah pada tidur. Begitu terbangun, saya ngeliat keluar udah ada api. Anak-anak saya keluar, langsung disiram-siramin. Terus warga juga ada sebagian yang datang, bantuin nyiram. Saya gedor juga rumah ini. Ada sebatas itu. Oh, tahu-tahu udah ada api terbakar ya? Udah ada api sampai gede banget, memang apinya gede. Di atas jam 12. Semalam? Sebelum peristiwa pembakaran, menurut warga sekitar tidak ada hal yang mencurigakan. Belum diketahui motif teror ini. Kasus dugaan teror pembakaran di 2 rumah warga ditangani Polsek Durensawit, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus asisten rumah tangga disekap dan disiksa majikan terulang lagi. 5 asisten rumah tangga yang masih di bawah umur diduga disekap dan disiksa majikannya di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Sementara di Grogol, Jakarta Barat, seorang asisten rumah tangga disekap dan tak diberi makan oleh majikannya. Iya, berapa hari tidak makan? Saya tidak video. Seorang perempuan asisten rumah tangga berusia 20 tahun di Jalan Dr. Semeru, Grogol, Jakarta Barat, diduga disekap majikan dan tidak diberi makan berhari-hari. Korban juga kerap mendapat kekerasan dan tidak diberi gaji. Penyekapan terungkap oleh saudara korban yang datang ke rumah majikan. Dari pemeriksaan, korban diduga disekap 2 penghuni rumah. Yang katanya kelaparan, ibu bisa datang ke lokasi. Ya, pas saya sampai ke lokasi sudah sangat ramai dan si mbak sedang makan di teras rumah tetangga seberangnya. Kalau yang resminya saya tahu 2. Suami istri saja? Bukan. Masih lajang, belum menikah. Cuma ada 2 orang. Iya. Dugaan kekerasan terhadap asisten rumah tangga juga terjadi di sebuah rumah di kawasan Rawa Bunga, Jatinegara, Jakarta Timur. 5 orang ART diduga disekap, dianiaya fisik,
makan dibatasi hingga tidak diberi gaji sesuai yang dijanjikan. Kelima korban yang masih di bawah umur melarikan diri dengan melompati pagar kawat berduri hingga akhirnya ditolong warga dibawa ke rumah sakit. Kami naik tembok belakang, pagar nyusulin tembok samping, akhirnya bisa dibantu. Yang saya lihat pada saat kejadian mereka luka, tapi luka sendiri kan bukan karena si majikan, karena mereka masih berusaha melarikan diri dan mereka cedera, itu luka. Sama yang disetrika yang kecil, nah habis itu yang kecil dia bilang saya suka dihukum, ya kalau misalnya melakukan kesalahan saya digetok. Nah, itu kan. Polisi masih meminta keterangan majikan penghuni rumah tersebut. Yang bersangkutan suruh bekerja mijit tuannya itu sampai jam 5 pagi. Jadi untuk makanannya sendiri juga dibatasin sehingga anak-anak ini ya kelihatan kurus pastinya. Kelima korban kini ditempatkan di rumah aman guna mendapat perlindungan dan pendampingan. Dari Jakarta, Rio Manik, Miftol Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap kawanan pencuri emas yang membobol rumah seorang dosen di Makassar, Sulawesi Selatan. 3 orang pencuri menggasak brankas berisi emas berlian senilai 6 miliar rupiah. Tim Resmob Polda Sulawesi Selatan bersama Resmob Polsek Rapucini menangkap 3 pria pelaku pencurian di rumah seorang dosen. Ketiga pelaku ditangkap di tempat persembunyian mereka di Makassar. Selain menangkap 3 pelaku perampokan, polisi juga menangkap 2 penadah barang curian. Kawanan perampok ini menggasak brankas milik seorang dosen di Jalan Minasa Upa, Kota Makassar. Kepada polisi, para pelaku mengaku masuk ke dalam rumah korban saat rumah dalam kondisi kosong. Mereka lalu membawa brankas berukuran besar menggunakan sepeda motor. Brankas yang dicuri tersimpan puluhan emas batangan dan perhiasan emas berlian, total seberat 4 kg atau senilai lebih dari 6 miliar rupiah. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti perhiasan emas dan uang tunai dari tangan pelaku. Brankas itu apa namanya? Si brankas itu berkas-berkas, surat, dan emas lebih kurang 4 kilo. Berarti total kerugian sekitar berapa? Total kerugian lebih kurang 6 miliar. Beberapa sudah dilakukan foya-foya, terus dijual juga. 3 perampok dan 2 penadah masih diperiksa di Mapolsek Rapucini. Para pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Ke kasus lain, pencurian puluhan ponsel di sebuah counter servis ponsel di Sidoarjo terekam CCTV. Pelaku menutupi wajah menggunakan kain sarung agar tidak dikenali. Dalam rekaman CCTV, seorang pria masuk ke dalam counter servis ponsel di Krian, Sidoarjo, Jawa Timur. Pelaku menjebol jendela untuk masuk ke dalam counter. Mengetahui ada CCTV, pelaku sempat menutupi wajah dengan sarung yang ia dapatkan di dalam counter. Pelaku kemudian mengacak-acak lemari dan menggasak 20 ponsel yang tersimpan di dalam counter. Pemilik counter baru menyadari kejadian pencurian setelah karyawan menanyakan soal ponsel milik pelanggan dan uang kas. Akibat pencurian ini, pemilik counter servis ponsel mengaku mengalami kerugian lebih dari 50 juta rupiah. Customer ambil servisan, barangnya nggak ada. Pemirsa, diduga karena tidak mendukung salah satu caleg, 2 keluarga miskin di Pandeglang, Banten diusir oleh pemilik lahan. Rumah yang mereka tempati berdiri di atas lahan milik tim ses caleg yang diduga tidak mereka dukung. Keluarga Antapurbara dan Sardi hanya bisa meratapi rumah yang selama ini mereka tempati roboh rata dengan tanah. Warga kampung Tegal Jambu, Desa Pagelaran, Kecamatan Pagelaran, Pandeglang, Banten ini terpaksa merobohkan rumah mereka setelah diusir oleh pemilik lahan. Pengusiran 2 kepala keluarga ini lantaran pemilik lahan curiga mereka tidak memilih caleg sesuai dengan pilihan pemilik lahan. Meski Antapurbara dan Sardi mengaku telah memilih caleg sesuai dengan pilihan pemilik lahan, namun karena mereka tidak bisa menunjukkan bukti berupa foto, pemilik lahan bersikeras mengusir keluarga Antapurbara dan Sardi. Saya waktu penyoblosan dikasih uang 30.000 sama yang menyuruh nyoblos ke atas nama Dede Sumantri. Tapi dia disuruh video, suruh minta bukti. Sedangkan saya nggak bisa melanggar aturan. Tapi
Dia suruh video. Kini Anta Purbara dan Sardi bingung akan tinggal di mana. Jangankan untuk membangun kembali rumah untuk mereka tinggali. Bahkan untuk mengontrak rumah saja mereka tidak memiliki cukup uang. Bapak ini mendapatkan informasi untuk meninggalkan lokasi ini. Siapa ini Pak kira-kira Pak yang ininya? Ya, yang sebenarnya sih istri di sini yang cerita dan menangis. Saya juga tidak tahu sebenarnya mah. Karena kepulangan saya ke sini, mereka udah pada nangis. Pasca kehilangan rumah, Anta Purbara dan Sardi terpaksa menumpang di rumah tetangga. Dua keluarga miskin ini mengharapkan uluran tangan para dermawan. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, harga beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta hari ini terpantau belum turun. Sudah sekitar seminggu harga beras mengalami kenaikan, diduga akibat gagal panen di sejumlah sentra produksi beras. Berikut adalah laporan Ayu Pratiwi dan Muhammad Zulkarnain. Pemirsa, harga beras kembali meroket di Pasar Induk Beras Cipinang. Harga beras kini dibanderol dengan harga kisaran 13 hingga 15.000 per kilogramnya. Tentu harga ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu untuk beras medium dan juga beras premium di kisaran harga 10 hingga 13.000 rupiah per kilogramnya. Peningkatan harga beras ini sudah terjadi kurang lebih selama sepekan lamanya, dan bahkan saat ini untuk pasokan beras sudah mulai menipis. Tingginya permintaan masyarakat dan stok yang menipis menyebabkan harga beras kian melambung. Meskipun pada tanggal 15 Februari 2024 kemarin, Presiden Joko Widodo sudah melakukan kunjungan ke pasar ini, namun baik pedagang dan juga pembeli mengaku hingga saat ini harga beras masih belum berubah, sehingga mereka terus menekankan kepada pemerintah untuk segera menstabilkan harga, mengingat sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan. Dari Cipinang, Ayu Pratiwi, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat kekurangan surat suara, KPU Kota Bekasi akan menggelar pemungutan suara lanjutan. Sementara diduga terdapat pelanggaran, pemilu di 2 TPS di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat terancam diulang. KPUD Kota Bekasi, Jawa Barat akan menjadwalkan pemungutan suara lanjutan akibat kekurangan ribuan lembar kertas suara. Lembar kertas suara yang kurang diantaranya di 2 TPS di Kecamatan Pondok Gede, 6 TPS di Kecamatan Rawalumbu, dan 16 TPS di Kecamatan Mustika Jaya. KPUD Kota Bekasi saat ini masih melakukan penataan untuk pelaksanaan pemungutan suara lanjutan. KPU Kota Bekasi akan menjadwalkan dan akan mengundang kembali terhadap pemilih-pemilih yang kemarin belum bisa melaksanakan dalam rangka seluruh pemilih yang memiliki hak pilih bisa terlayani. Dari 941 TPS di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, 2 TPS berpotensi untuk dilakukan pemungutan suara ulang, yakni di TPS 14 Kecamatan Padang Belugur dan TPS 06 Kotorajo, Kecamatan Rau Utara. Menurut catatan Bawaslu, di 2 TPS tersebut terdapat sejumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya, namun tidak terdaftar dalam DPT, DPTB, atau DPK di TPS yang bersangkutan. Bawaslu Pasaman saat ini masih memeriksa bukti pendukung untuk memutuskan apakah di 2 TPS tersebut akan dilakukan pemungutan suara ulang atau tidak. Tim kontributor iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sepasang suami istri menamai anaknya yang baru lahir dengan nama yang unik. Lahir di hari pencoblosan 14 Februari lalu, bayi mungil mereka diberi nama Prabowo Gibran. Bayi mungil dan lucu ini diberi nama yang tak biasa. Lahir bertepatan di hari pencoblosan atau pemilu 14 Februari lalu. Anak kedua pasangan Tarmizi dan Maharani ini diberi nama Muhammad Prabowo Gibran. Tak tanggung-tanggung, pasangan suami istri ini juga memanggil bayi mereka dengan sebutan gemoy. Ya, bayi dengan bobot 4,3 kg dan panjang 50 cm ini
Diberi nama Prabowo Gibran karena sang ayah merupakan pendukung Prabowo Subianto sejak dulu. Bersama sang istri, Tarmizi sudah berniat menamai anaknya Prabowo Gibran atau pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 ini jika terpilih dalam pemilu kali ini. Kalau Prabowo menang masih tetap Prabowo. Aku lahir di bulan-bulan tahun di Lana. Pak Sutri yang tinggal di Desa Celika, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Oki ini berharap kelak anak laki-laki mereka akan menjadi kebanggaan keluarga. Dari Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Fitriadi melaporkan. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, massa dari masyarakat sipil peduli pemilu dan demokrasi berunjuk rasa di depan gedung KPU Pusat menolak kecurangan pemilu 2024. Pengunjuk rasa menilai adanya kecurangan pada pelaksanaan pemilu 2024 dengan dilakukan secara terorganisir dan masif. Anda semua diganti oleh rakyat. Massa dari masyarakat sipil peduli pemilu dan demokrasi berunjuk rasa di depan gedung KPU Pusat Menteng, Jakarta Pusat. Para pengunjuk rasa menuding adanya kecurangan dalam pelaksanaan pemilu 2024 yang dilakukan secara terorganisir dan masif. Semua orang boleh menyampaikan pendapatnya. Anda semua diganti oleh rakyat. Selain kecurangan yang terjadi di sejumlah TPS saat pemungutan suara, massa pengunjuk rasa juga menuding terjadi kecurangan pada proses penghitungan real count oleh KPU. Massa mendesak Ketua KPU Hasyim Asyari mundur dari jabatan dan KPU menggelar pemilu ulang demi mengembalikan demokrasi yang jujur dan adil. Aksi unjuk rasa ini dikawal ketat ratusan anggota kepolisian. Ada beberapa elemen masyarakat yang akan menyampaikan aspirasinya di KPU maupun di Bawaslu. Baik itu massa yang dengan tema mendukung terkait dengan kinerja KPU ataupun juga ada massa dengan isu-isu yang menyampaikan berbagai kejadian-kejadian selama pemungutan suara. Massa pengunjuk rasa akhirnya membubarkan diri setelah menggelar orasi di depan gedung KPU. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, pengiriman logistik pemilu hasil pemungutan suara di Kabupaten Maros harus menerjang derasnya arus sungai. Selain itu, panitia pelaksana pemilu harus berjalan kaki puluhan kilometer untuk mengantar hasil pemungutan suara. Didampingi aparat TNI Polri, sejumlah petugas TPS di wilayah terpencil di Dusun Makmur, Desa Bonto Manurung, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros harus membawa logistik pemilu menerjang derasnya arus sungai. Tantangan medan yang sulit harus dilalui demi mengantarkan logistik pemilu hasil pencoblosan ke PPK di Kecamatan Tompo Bulu. Selain harus menerjang derasnya arus sungai, petugas juga harus membawa logistik pemilu menaiki motor, melewati jalanan terjal dan berliku hingga puluhan kilometer. Sampai di lokasi, tim medis memberikan layanan pemeriksaan kesehatan kepada petugas yang kelelahan selama perjalanan. Keinformasi lain, tak hanya di DKI Jakarta, harga beras medium dan premium di Bandung, Jawa Barat juga terus melonjak mencapai Rp15.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Harga beras terus naik pasca pemilu 2024 di pasar tradisional di Kota Bandung, Jawa Barat. Harga beras medium Rp15.000 per kilogram, naik dari biasanya Rp11.000 per kilogram. Sementara harga beras premium menembus Rp20.000 per kilogram dari biasanya Rp17.000 per kilogram. Kondisi itu dikeluhkan pedagang dan pembeli, terlebih di tengah mahalnya harga bahan pokok lainnya seperti cabai dan sayuran. Dari sisi pedagang, kenaikan harga beras juga membuat pendapatan menurun karena konsumen banyak mengurangi pembelian. Harga beras yang melonjak juga terjadi di Banjarnegara, Jawa Tengah. Kenaikan terjadi pada semua jenis beras di pasaran. Beras C4 naik dari Rp13.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Beras Serang sebelumnya Rp15.000 menjadi Rp17.000 per kilogram. Sementara harga beras Raja Lele naik dari Rp14.000 menjadi Rp17.000 per kilogram.
Kenaikan harga beras ini dikeluhkan sejumlah pedagang karena berdampak pada daya beli masyarakat yang turun dan berdampak kepada omset penjualan. Petani di Demak, Jawa Tengah berusaha menyelamatkan gabah yang telah terendam banjir selama 1 pekan. Banjir di Demak mulai surut, namun di sejumlah kawasan permukiman masih terendam air hingga setinggi 1 meter. Warga nekat menerjang banjir untuk menyelamatkan gabah dari rumah yang terendam banjir di Desa Wonorejo, Kecamatan Karanganyar, Demak, Jawa Timur. Sujak Subadi bersama anak-anaknya mengangkut karung-karung berisi gabah dengan pelampung ban dalam truk. Gabah segera dijemur agar dapat diproses menjadi beras atau keperluan lain. Tak hanya Sujak Subadi, petani lain juga mulai menjemur gabah di Jalan Pantura yang masih ditutup. Namun akibat lama terendam banjir, gabah-gabah mengeluarkan bau menyengat mirip bau fermentasi minuman keras jenis arak. Ya dimangke di jereng nih Pak. Jereng ya dijemur ya. Dijemur nggih. Itu nanti kalau udah kering mau dibikin buat makan apa gimana, Bu? Ya nak sakit ya buat makan, nak enggak nggih pripun. Itu buat makan di slab Pak. Di slab gitu ya. Masih bisa ya di slab ya? Nggih, masih. Ini ya gabahnya bau ya, Bu ya? Nggih, bau, ada baunya niki. Apa busuk atau gimana kok bau? Ya paling ya Pak, remek mungkin lho Pak. Ban. Ada berapa sak di rumah, Mbak? 12 sak. Ini sudah bau semua ya, Mbak? Ya, udah basi itu dilihat. Ini rencana mau dijemur, mau buat apa nanti, Pak? Ya ntar kalau bisa makan dimakan. Kalau enggak bisa ya udah gimana caranya gitu loh. Oh gitu, Berapa hari udah, Mbak? Mulai Kamis. Ribuan petani di Demak terdampak banjir. Hasil panen terendam banjir hingga terancam rusak. Lantaran arus banjir sangat deras, mereka tidak sempat menyelamatkan gabahnya sehingga terendam di rumah selama 1 minggu. Mereka berharap setelah gabah dijemur dan dislep tetap bisa dimakan, setidaknya dapat menjadi pakan ternak. Dari data pertanian Kabupaten Demak, dampak banjir telah merendam areal pertanian seluas 1.200 hektar. Rata-rata usia padi sudah mencapai 2 bulan. Meski banjir mulai surut, tinggi air di kawasan permukiman masih mencapai 1 meter atau setinggi pinggang orang dewasa. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Temuan kejanggalan data penggelembungan perolehan suara paslon 02 di aplikasi Sirekap terus berbunculan di berbagai daerah. Komisi Pemilihan Umum menyebut ada sebanyak 2.325 TPS yang mengalami ketidaksinkronan data penghitungan suara real dengan aplikasi Sirekap. Tuh, hasil C1-nya tuh, Pak Anies 111, Pak Wowo 100, Pak Ganjar 13 biji. Oke, kita kembali ya. Ingat ya angkanya ya. Tuh, pas di sininya Pak Anies 111, akur. Pak Wowo 511, gimana ceritanya ini 511? Pak Ganjar 147. Pas mau kita betulin, mau kita edit, nggak bisa. Pada halaman ini kejanggalan data penghitungan suara di aplikasi Sirekap KPU lagi-lagi ditemukan di sejumlah TPS. Salah satunya di TPS 12 Desa Susukan Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang. Penghitungan suara real jauh berbeda dengan angka yang muncul di aplikasi Sirekap. Perolehan suara paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran melonjak tinggi menjadi 511 dari penghitungan real petugas hanya 100 suara. Sementara paslon nomor urut 1 dan 3 tidak ada perubahan. Angka yang muncul di aplikasi Sirekap juga sudah tidak bisa diubah oleh anggota KPPS. Dan nanti ketika ada terjadi kesalahan-kesalahan pembacaan Sirekap data angka itu, nanti akan dikoreksi di tingkat kecamatan pasar pleno. Di sini Komisi Pemilihan Umum mengakui ada sebanyak 2.325 TPS yang mengalami ketidaksinkronan data penghitungan suara real dengan aplikasi Sirekap. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud menyoroti sejumlah kejanggalan dan dugaan kecurangan yang terjadi pada pemilu 2024, salah satunya dugaan penggelembungan suara di aplikasi Sirekap. TPN Ganjar Mahfud mendesak Bawaslu untuk melakukan investigasi terhadap aplikasi Sirekap. Kami sudah melaporkan ini baik ke KPU dan Bawaslu.
Kami minta kepada Bawaslu untuk melakukan investigasi terhadap hal ini, supaya kita tidak dicurangi, supaya publik ya juga tidak dicurangi, dan Bawaslu sebagai lembaga yang fungsinya melakukan pengawasan punya kewajiban untuk melakukan investigasi itu.